Very affordable. It fits into our budget very well. If you are thinking of that, go for it. Don't miss out. Register now. See you at MediaCorp TV Kenal. Selamat datang ke rancangan Bicara. Tamu bicara malam ini seorang peniaga makanan yang boleh dianggap sebagai seorang pelopor. Pelopor makanan yang hanya dikenali di Singapura sejak 10 tahun lalu. Iaitu nasi ayam penyet. Encik Eddie Ongkowijaya lah orangnya yang memperkenalkan juadah ayam penyet di negara ini. Bermula dengan restoran bernama Ayam Penyet Ria. Kemudian beliau membuka rangkaian restorannya sendiri dengan jenama Dapur Penyet dan mengeluarkan franchise. Kini dalam tempoh sesingkat 6 tahun sahaja, terdapat sekitar 40 cawangan dapur penyet di Asia Tenggara. Dan daripada modal $40,000, dapur penyet kini berkembang menjadi satu rangkaian restoran dengan nilai perniagaan $18 juta setahun dan masih terus berkembang. Tahun lalu, Encik Eddie mencatat satu kejayaan besar apabila Dapur Penyet dijulang sebagai franchise terbaik 2014 oleh Persatuan Franchise dan Pelisenan Singapura. Apakah strategi perniagaan Dapur Penyet seterusnya? Apakah latar belakang Encik Eddie Ongkowijaya sebenarnya? Dan apakah yang memacu semangat keusahawanan beliau? Bicara mengumpil jawapan-jawapannya dalam wawancara ini. Encik Eddie Ongkowijaya, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih, Pak. Anda boleh saya sifatkan ya sebagai godfather ya atau mungkin bapa ayam penyet Singapura ya. Kerana menjadi orang pertama yang memperkenalkan dan menjual ya konsep ayam penyet di negara ini ya. Pertama sekali, kenapa ayam penyet bukan makanan yang lain? Pertama karena di Indonesia itu kan banyak versi ayam goreng. Jadi waktu itu kita kan sebagai anak Indonesia yang di Singapura tuh saya pikir kenapa nggak ada ayam goreng di Singapura gitu loh. Jadi maksudnya di Indonesia ada ayam penyet, ada ayam boberek, ayam suharti, terus banyak lah gitu loh. Jadi saya pikir saya sendiri memang suka ayam gitu loh. Jadi maksud saya mau sesuatu dish itu yang categorized under unique. Nah kenapa penyet kan? Itu kan di penyet ya. Jadi itu sesuatu yang bagi saya tuh bisa dijadikan sebagai objek yang lucu gitu loh, dan unik gitu loh. Jadi itu awal pertamanya ya. Jadi bagaimana idea yang anda rasakan ya ini this can work, bahwa idea ini boleh laku di Singapura ini? Jujur waktu itu saya merasa bahwa banyak teman-teman saya waktu saya ngomong ide ini, mereka bilang saya gila gitu loh. Dia bilang, Eddie apa tuh ayam penyet atau apa kan? Jadi saya pikir ya itu gitu loh. Jadi it was a risk for me, tapi saya tetap udahlah saya maju aja lah gitu loh. Jadi saya pikir ini akan sukses dan ternyata benar. Dimanapun hawker center yang pergi sekarang ini ayam penyet, banyak ayam penyet. Apakah saya bisa tuntut mereka? Ini trademark toh? No. I said because saya merasa bangga bahwa saya tuh bisa membuka ide juga buat teman-teman lokal untuk bisa berniaga, mempunyai ide baru gitu. Bahwa ya sekarang saya kemana-mana, saya bilang tuh ayam penyet, tuh ayam penyet. Bukannya saya merasa wah saingan, bukan. Saya merasa bahwa alhamdulillah saya bisa memberkahi mereka dengan konsep kayak begini gitu. Jadi in other words, yaitu contribute to the country and also to bless the people juga gitu. Dan teman-teman juga kalau misalnya mereka makan kan, wah syuk the sambal is nice, this and that. Saya merasa bahwa I have done my job. Saya merasa bahwa saya tuh bisa, I have blessed them with the food. Perniagaan ayam penyet anda ni agak menarik ya. Berasal daripada Indonesia ya, dipopularkan di Singapura. Kemudian anda bawa kembali ke Indonesia ya dan membuka 15 franchise di sana ya. Mengapa ya dia? Bukankah sudah begitu banyak sekali gerai ayam penyet di Indonesia? Justru waktu pertama kali teman saya Pak Valen mau bawa ke Jakarta, saya bilang kamu gila, saya bilang ini kan makanan Indonesia, kok kamu bawa ke Jakarta? Ya dia bilang yang pertama memang enak gitu loh, dan yang kedua itu dia bilang bahwa ini kan brand dari Singapura.
Sementara di Indonesia itu mereka melihat suatu brand dari Singapura, kayaknya wow gitu loh. Jadi apa sih uniknya kenapa sampai harus dari Singapura masuk ke Indonesia gitu loh. Jadi saya pikir, dan itu it boom gitu loh. Jadi memang orang-orang coba, wah enak gitu loh. Mungkin juga ya, boleh anda saya mahkotahkan ya sebagai bapa ayam penyet antarabangsa ya. Kerana anda juga memperkenalkan ayam penyet buat pertama kalinya ke negara luar ya. Misalnya di Malaysia ada 10 cawangan ya. 12 ya. 12 ya. Dan di Brunei ada 3 cawangan ya. Di mana lagi ayam penyet akan muncul buat pertama kalinya di luar negara? Di luar daripada negara serumpun Melayu, itu saya akan sedang ada diskusi untuk membawa ini ke Australia, Myanmar, dan Filipina. Dan juga sudah ada permintaan juga untuk minta ke US sama ke China. Tapi untuk, ya saya kan tangan cuma 2 ya. Maksudnya saya akan nggak semuanya saya iniin gitu. Tapi yang pasti tahun ini mudah-mudahan kita bisa masuk ke Australia gitu dulu. Dan setelah itu barusan kita masuk ke Filipina. Jadi setelah Jun itu saya mau masuk untuk di Australia itu di Brisbane dan di Melbourne sih. Iya. Dan mungkin bagaimana anda mau memperkenalkan ya makanan nasi ini di negara seperti Australia misalnya ya, bukan negara pemakan nasi ya? Kalau saya sendiri itu kita selalu setiap negara itu kita akan customize. Karena gini, kalau saya paksakan, contohnya waktu di Brunei ya, jadi waktu itu di Brunei dan di Kuala Lumpur, itu lucu. Pertama kali kita buka, saya pakai standar sambalnya itu yang kita pakai sekarang ini. Ternyata pas lagi makan itu, saya melihat bahwa makcik-makcik itu semua pakai tudung itu sampai dibuka begini gitu. Sampai dibuka kan. Jadi saya bilang, wah berarti nggak bisa makan pedas gitu kan. Jadi akhirnya saya tone down gitu loh. Nah jadi untuk Australia sendiri, saya tidak hanya, saya akan melihat bahwa mungkin 1 bulan sebelum buka, saya udah ada food testing ini. Saya mungkin akan undang beberapa teman-teman yang di sana untuk mencobai apakah itu orang Indonesia, apakah itu orang dari Australia sendiri gitu loh. Saya mau kasih coba gitu loh. Dan saya akan mengikutkan apa level spiciness. Yang kedua yang saya ketahui bahwa di Australia itu orang, kita bilang orang bule ya, orang Mak Saleh itu mereka suka sesuatu tuh yang unique presentation di depan mereka. Jadi apakah tuh nanti saya harus ketok itu ayam ataupun ikan itu di depan mereka, yang sesuatu yang mereka tuh nggak pernah lihat sebelumnya gitu loh. Oh alamak, why you smash this, you know? And macam kayak bakar-bakar juga sate ayam, kita akan coba bakarnya di depan. Jadi biar mereka tuh juga bisa melihat gitu loh. Jadi is customized. Ya, jadi konsepnya iya, terus penyajiannya iya, level dia punya asin pedas juga kita akan sesuaikan dengan negara itu gitu. Baik, dalam masa kira-kira berapa 6 tahun saja ya, Dapur Penyet sudah mempunyai sekitar 40 cawangan dalam dan luar negara ya, franchise kebanyakannya. Melihat 5 tahun ke depan ya, mungkin berapa banyak cawangan Dapur Penyet yang anda jangkakan akan muncul? Di Indonesia aja ada beberapa brand yang sampai bisa mempunyai cabang tuh sampai ribuan. Jadi saya pikir kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Jadi saya targetkan 500, saya rasa itu sesuatu target yang bagi saya itu sebagai cambukan buat saya. Bisa nggak saya begitu gitu loh. Ya, kalau Tuhan kasih, saya yakin nothing is impossible ya. Dan di mana kamu melihat ya cawangan yang paling banyak selain daripada di Indonesia? Untuk kedepannya? Ke depan. Saya melihat Malaysia sih. Malaysia tuh kan juga sama dengan di Indonesia, banyak state, ada Kuantan, ada Sabah, Sarawak. Jadi saya melihat bahwa respon selama ini bagus dan banyak permintaan juga dari Johor, dari beberapa state yang lain. Saya targetkan untuk di Malaysia tuh bisa mungkin itu minimal 100, saya rasa untuk Malaysia sendiri itu bisa. Baik Adi, mari kita cakap tentang Singapura ya. Berapa banyak ya pelanggan anda merupakan pelanggan Muslim dan berapa banyak pelanggan anda merupakan pelanggan bukan Muslim? Tergantung tempat sih ya, tergantung tempat, tergantung lokasi. Contohnya, kita sekarang ada di City Plaza. Untuk City Plaza ini, boleh saya katakan bahwa 80% daripada customer di sini itu adalah Muslim. Ya, Melayu, dan yang 20% orang-orang yang non-Muslim dan non-Melayu gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang di tempat lain seperti kayak, Clementi Mall, Tiong Bahru, dan Choa Chu Kang, itu semua itu boleh saya bilang 50-50. Jadi 50 yang Muslim, yang 50 non-Muslim. Jadi campur. Jadi kebanyakannya memang pelanggan Muslim ya? Ya, mayoritas ya. Baik Edi, kita maklum ya ada sekitar 200,000 ya warga Indonesia yang bekerja, tinggal dan juga belajar bersekolah di Singapura ya. Dan saban tahun kita melihat sekitar 2 hingga 3 juta turis pelancong daripada Indonesia datang ke Singapura ya.
Dan apakah anda melihat ini sebagai sebahagian daripada strategi perniagaan anda yang menyasarkan mereka? Sebenarnya saya tuh nggak pernah mau mentargetkan orang-orang Indonesia murni sebagai majority customer. Kenapa? Karena saya melihat saya kan berada di Singapura gitu. Jadi saya sebenarnya memang mentargetkan orang-orang lokal. Nah tapi kalau misalnya kita mau mentargetkan orang-orang Indonesia yang ada di sini dan juga turis-turis itu memang tergantung lokasinya. Usher in a new year of fortune and abundance. Freshly prepared tender chicken. Golden KFC nuggets. Delectable pineapple egg tarts. Crunchy popcorn chicken. And your favorite side. Celebrate with the Golden Fortune Feast. Nak masak-masak kita. Hari ini kita nak masak gratin kentang. Yeay! Wonton ayam. New York crumb cake. Dadah. Jangan lupa tengok Episod terakhir Chef Junior, Isnin 6 petang hanya di Suria. This month in Style Magazine, we show you how to do eco-chic with the coolest earth-friendly fashion and beauty labels around. Treat your skin to the best that nature has to offer. Plus, add pizzazz to your holiday wardrobe with our picks from the Resort 2015 collections. And in Style Men, celebrate the spring season with the best fashion picks from London, Milan, and Paris. We show you how to update your wardrobe without breaking the bank. Plus, we have an exclusive interview with designer Neil Barrett. We also had a chat with football legend Eric Cantona. Get your February issue of Style and Style Men now. Siapa tu? Hei! Apa ni? Okey. Kamu yang massage saya? Boleh percayakah monyet ni? Cantik Detektif, Khamis 8.30 malam hanya di Suria. MediaCorp TV Connect is an opportunity you can't miss. Take your business to the next level. Don't miss out. Numbers are limited and bookings are essential. Register now. See you at MediaCorp TV Connect. Eddie Ongko Wijaya, anda memulakan dapur penyet anda yang pertama ya, dengan modal sekitar $40,000 saja ya. Kini ya, berapa besar revenue perniagaan anda setiap tahun ya, bagi kesemua 40 cawangan dapur penyet? Untuk di 4 negara, kalau kita totalkan daripada gross sales itu kira-kira satu bulan itu sekitar kalau didolarkan ya, itu 1,2 sampai 1,5 per bulannya sih. Sekitar $18 juta setahun ya? Iya. Adakah ini memang dalam jangkaan anda untuk mencapai revenue target yang sedemikian? Jujur saya nggak pernah mentargetkan harus berapa sih, karena saya selalu mentargetkan bahwa yang penting all the franchisee itu mereka tuh untung lah gitu. Jadi tidak ada patokan bahwa you must make berapa, you must make berapa. Jadi saya tuh go with the flow, yang penting mereka tuh untung tapi nggak rugi gitu. Jadi itu tanggung jawab saya lah gitu kira-kira. Baik, sebelum menjadi seorang usahawan yang boleh dianggap sebagai berjaya ya dengan 40 cawangan sekarang ini ya, anda sebenarnya pernah hidup susah ya pada usia belasan tahun, 17, 18 tahun ya. Anda terkuntang-kanting ya, bekerja sambilan sebagai waiter, sebagai penyuci pinggan, ajar tuition, ajar bermain badminton dan sebagainya, semata-mata untuk hidup ya. Keperitan bagaimana yang anda harapi sebenarnya ketika itu? Susah, sangat susah. Jadi waktu itu waktu saya ke Singapura, Sek 2, Sek 3 ayah saya bankrupt. Lepas itu saya disuruh pulang, saya nggak mau. Jadi lepas itu saya bilang saya nggak mau pulang, saya bilang. Because saya tahu kalau saya pulang, habis. There's nothing I can do kalau misalnya saya pulang. Saya bertekad, udah, saya kerja. Ya, waktu itu saya, di mana teman-teman saya itu, ibaratnya mereka itu menikmati hasil kiriman daripada orang tua. Saya sendiri udah nggak bisa kayak begitu. Jadi saya kerja banting tulang, apapun saya kerjakan dulu untuk menghidupi
hidup saya di Singapura, uang sekolah, uang tempat tinggal, kan nggak murah ya di Singapura. Maksudnya langsung tiada kiriman uang daripada keluarganya? Stop. Langsung udah nggak bisa lah, orang udah bankrupt kan, udah nggak bisa kirim. Jadi saya kerja segala macam, malah saya itu harus mengirim uang untuk orang tua saya ya, waktu itu gitu. Jadi bagaimana Anda melakukannya ya ketika itu, sedangkan Anda masih seorang pelajar ya? Iya, waktu itu masih belum ada spesifik rule and law bahwa student nggak boleh kerja gitu. Jadi suatu terus saya ke Hyatt Hotel, saya kerja di banquet, saya kerja di waiter, saya kerja di Planet Hollywood, saya kerja di restoran segala macam. Itu dari cuci pinggan, jadi waiter, semua saya jalankan dulu gitu. Dia demi untuk itu. Sampai saya tuh kalau misalnya boleh dibilang waktu itu adalah uang. Jadi weekend tuh saya pergunakan untuk semaksimal mungkin. Sampai kerja jam 3 pagi, besok pagi lagi gitu. Jadi saya benar-benar waktu itu time is money gitu. Jadi saya susah lah. Saya masih ingat itu sampai pernah sekali saya makan Indomie itu selama 2 minggu gitu. Saya naik bus, itu waktu itu kan yang non-ekon 35 sen, ekon 45 sen. Itu sampai saya tuh kadang-kadang nggak ada uang, saya sampai pinjam. Pinjam dong 10 sen, 5 sen, itu. Satu. Yang kedua, kalau soal makan, saya udah bilang tadi kan, bahwa saya makan sendiri pun saya seminimal-minimnya. Saya pernah ingat sekali waktu saya di sekolah di Nanyang Poly. Itu saya punya uang sampai cuma tinggal sisa kira-kira 40 sen, 50 sen. Saya lapar. Saya pergi ke kantin sekolah kan. Saya bilang, Pakcik ada, saya punya uang hanya 40 sen, Pakcik. Tapi saya lapar, Pakcik. Pakcik boleh tak bungkuskan sama saya? Apa yang Pakcik boleh kasih sama saya terima, Cik. Apakah itu cuma nasi sama lodeh? Cukup. Saya bilang, yang penting saya bisa belah bagi 2 ini untuk kalau bisa tahan sampai besok gitu loh. Saya bilang gitu, minta kuahnya dipisahkan. Jadi saya bisa buat makan malam dan juga buat pagi gitu loh. Dan itu sampai berkali-kali. Dan Pakcik itu sampai hari ini saya masih ingat. Jadi saya tiap kali dia jumpa saya, malah setelah itu Pakcik sudah nggak mau terima uang saya lagi gitu loh. Udah Edi, ambil aja gitu. Saya nggak akan lupa itu. Baik, lantaran itu ya, apa yang Anda belajar? Apa yang menjadi sumber motivasi bagi Anda untuk terus hidup? Keluarga. Saya merasa bahwa adik saya, bapak saya, ibu saya itu susah gitu. Jadi saya sebagai anak-anak laki-laki, saya merasa bahwa itu saya harus bisa menghidupi mereka. Ibaratnya kalau saya nggak makan pun nggak apa-apa, tapi orang tua kan harus makan. Jadi saya banting tulang segala macam. Waktu itu motivasi saya itu nggak panjang. Saya nggak berpikir panjang. Pokoknya saya bisa selesai sekolah, saya bisa kasih makan sama orang tua. Di rumah ada beras lah ibaratnya. Udah, saya nggak mau terlalu mikir panjang-panjang. Jadi itu sumber motivasi sama saya gitu. Baik Edi, Anda kemudian bekerja makan gaji ya selepas tamat daripada Nanyang Poly ya. Tapi kenapa ya Anda akhirnya memutuskan bahwa aku mahu menjadi seorang peniaga ya, usahawan? Apa puncanya atau dari mana datangnya panggilan tersebut bagi Anda? Dimulai oleh saya merasa boring. Saya orangnya tuh nggak bisa diam gitu loh. Nggak bisa ibaratnya suruh saya duduk di office ya. Jam 9 sampai jam 5, jam 6 saya nggak bisa. Jadi waktu itu saya kerja di office selama 2-3 tahun. Saya bilang, waduh, ini mulut saya bisa berbusa nih, kalau misalnya saya tuh nggak ini gitu. Jadi saya merasa, dan saya tiap hari naik MRT jam 9 sampai jam 6. Saya bilang, kapan saya kaya ya, saya bilang gitu. Saya mikir kayak begitu kan. Udah gitu, nggak ada tantangan. Saya kan orangnya suka tantangan gitu loh. Jadi waktu itu disitulah puncak awal. Kenapa saya tuh akhirnya bertekad untuk menjalankan bisnis gitu loh. Saya bilang, wah saya harus bisnis nih. Apapun juga, pokoknya bisnis lah, saya bilang gitu loh. Yang saya nggak, that was when I found out bahwa saya tuh bukan orang office. Nggak bisa saya. Bisa bosen gila lah itu. Jadi itu awal pertamanya. Jadi waktu itu saya I also have a girlfriend, anak Indonesia juga. She came from a good school, good family, rich family. Jadi after orang tua dia mengetahui bahwa anak dia itu dating sama anak yang luntang-lantung lah ibaratnya, yang nggak jelas situasi ekonominya itu, saya ditelepon. Ya. So saya ditelepon, Edi, kamu dating sama anak saya, mau kasih makan apa anak saya? Wah, saya sampai hari ini saya masih ingat. Jadi sampai keluarga dia itu pakai hire PI untuk menginvestigasi, bener nggak Edi ini, who is this guy, So akhirnya saya putuskan, udahlah, saya bilang kita beda kasta, beda status, ya udah kita ini. Tapi itu saya jadikan sebagai sesuatu tuh bagi motivasi bagi saya. Bahwa satu hari saya harus bisa tunjukkan sama orang bahwa saya bisa. Dan jangan
memandang seseorang itu oleh berdasarkan dia punya apa, mobil apa yang dia pakai, dia itu kerja apa gitu. Bagi saya itu aset yang paling utama untuk seorang laki-laki adalah niat dan semangat. Itu modal paling utama. Bukan karena dia bawa BMW, bukan karena bapak dia itu buka kilang, punya usaha besar, enggak. Jadi saya sampai simpan foto ibu dia itu, saya taruh di katil saya. Saya tinggal di double decker ya waktu itu. Setiap kali kalau saya tuh capek, bangun tidur udah ngantuk, badan sudah letih semua, saya tengok tuh muka ibu dia, langsung saya udahlah ya. Jadi itu saya lakukan untuk motivasi saya gitu. Jadi saya tempel di katil nih. Ya kan kalau di double decker kan kita begini. Kalau kita buka mata kan langsung nampak, ini yang menghina saya nih. Jadi saya jadikan. Jadi saya rasa setiap orang tuh pasti harus punya satu cara untuk bisa mencambuk dia, untuk bisa lebih lagi. Dan itu salah satu yang saya lakukan. Ya selain yang kedua, saya dicabar, kalau orang Simban dicabar, dihina juga oleh keluarga sanak family sendiri gitu. Makanya saya bilang, kalau kita miskin, bapak saya bilang ini, jangankan kawan, setan pun ngeliat kita lari. Bener, jangankan kawan, setan ngeliat kita pun lari kalau kita nggak ada uang kan. Jadi waktu itu saya bilang, saya masih ingat tuh, saya telepon ke Jakarta. Saya bilang, tante, saya mau pinjam uang sekolah atau macam 100 aja saya bilang gitu, 1 juta waktu itu. Oh nggak bisa lah Edi, kita lagi susah begini-gini. Yang akhirnya saya mengetahui bahwa setelah itu dia beli rumah di US kan. Tapi mungkin saya merasa bahwa disitulah mata saya terbuka. Semakin besar motivasi saya, alasan saya untuk saya tuh bisa lebih bekerja lebih keras lagi. It's not so much about to earn the money, tapi saya mau mengangkat kembali martabat keluarga saya yang sudah dihina itu. Saya masih ingat adik saya itu mau sekolah, disekolahkan di Padang, itu sampai dia itu tidak diakui oleh tante saya sendiri. Kamu kalau nanti di sekolah, jangan bilang kamu keponakan kita ya. Jadi bilang aja kamu kawan aja gitu. Karena takut nanti dia ditagih uang. Saya bilang udah pulang aja, saya bilang. Saya pulangkan adik saya bilang udah ke Singapura. Biar saya sekolahkan, saya bilang. Ya akhirnya itu. Jadi banyak motivasi-motivasi yang membuat saya tuh menyala-nyala. Yang membuat saya tuh semangat lah. Saya harus bisa satu hari gitu. Lunar New Year Eve Special 2015. Bringing you performances live all the way from Chinatown and MediaCorp. Celebrate alongside your favorite artists and singers. Watch the hilarious skit put up by the cast of drama 118. Let us count down to the year of the goat together. Don't miss this festive celebration show of the year. Lunar New Year's Eve Special 2015. 18th February, 10:30 p.m. live on Channel 8. Ronda-ronda di sekeliling Malaysia bersama Dato' AC Mizal. Hari ini saya bawa kereta yang memang cantik gila. Dan hari ini saya akan bersama dengan kawan baik saya yang memang gila cantik. Kenali artis-artis undangan dengan lebih dekat lagi. Lama tak jumpa. Boyfriend je sekarang tengah buat apa? Dia kerja rahsia. Bersantai bersama mereka dalam siri terbaru Sembang Teh Tarik. Setiap Isnin 10:30 malam hanya di Suria. It was a day to remember as thousands came together to do something for the less fortunate in the biggest volunteer event in the SG50 calendar. A collaboration between MediaCorp and Community Chest, SG Care and Share Day proved that giving goes a long way. I'm happy to see so many people here having fun and enjoying themselves. It's quite rewarding. This kind of happiness you cannot buy with money. So I think it's really great. More than 20 voluntary welfare organizations and charities were involved, including volunteers from Singapore Polytechnic, Community Chest and MediaCorp. And it was a first for many, from spending time with MediaCorp artists and seeing the brand new stadium at the Singapore Sports Hub. Stadium, very nice. It was a positive and meaningful experience for volunteers, beneficiaries, and voluntary welfare organizations. Thank you, Singapore, for giving on SG Care and Share Day. Saya bawa diri pergi Australia, kan, tinggalkan semuanya
termasuk ex-girlfriend. Kalau muzik tu bagus, seluruh orang akan suka kan. Jangan lupa untuk saksikan Awi di program terbaru Akustika Bersama, sajian hiburan unik dan santai. Siri baru Akustika Bersama, Selasa 8:30 malam hanya di Suria. MediaCorp TV Connect has worked for hundreds of businesses. This is an opportunity you can't afford to miss. Now let's hear from a company that has enjoyed great success by participating. The benefit of TV to us is the ability to reach out to large audience. TV is something we wish for, and TV Connect is really affordable. It fits into our budget very well. If you are thinking of that, go for it. Don't miss out. Register now. See you at MediaCorp TV Connect. Eddie, anda sebenarnya memulakan Ayam Penyet Ria dengan pemiliknya sekarang ni ya. Dan namun ya perkongsian tersebut ya, anda bekerja dengan mereka ya. Perkongsian tersebut kemudian menjadi dingin ya, menjadi masam ya. Bagaimana anda melihat peristiwa tersebut sekarang ini? Waktu itu saya bukan pecah kongsi. Saya dikeluarkan. Waktu itu saya kesal, saya marah. Tapi akhirnya setelah sekarang ini saya pikir-pikir balik. Justru saya tuh mesti berterima kasih gitu. I must thank to my partner bahwa kalau if that didn't happen dan kalau saya tidak keluar dan ataupun tidak dikeluarkan, hari ini tidak ada Dapur Penyet. Hari ini tidak ada ibaratnya Eddie dan Dapur Penyet di 4 negara ini gitu. Saya mesti bilang makasih. Ya. Jadi blessing in disguise. Kejadian yang bagi saya itu merupakan sebuah insiden yang menjadi berkah. Gitu. Jadi itu memang sudah, saya merasa itu memang sudah Tuhan tentukan bahwa itu mesti happen, Eddie. Nah makanya saya juga bilang sama teman-teman saya, banyak kejadian di hidup kita kadang-kadang merasa bahwa itu tidak adil. God is not fair. Tapi percayalah bahwa karma itu ada dan bahwa if you hati kamu tulus, if you sow good, you will reap good. Gitu. Jadi percayalah itu. Eddie, sudah lebih 10 tahun ya Ayam Penyet muncul di Singapura ya, dan bermulanya di Orchard Road ya. Dan sekarang ini setelah mempunyai sekitar 40 cawangan di serata Asia Tenggara ya, Dapur Penyet kini 80% kewujudannya di luar Singapura ya. Tapi soalan saya ialah, apakah anda akan kembali ya membuka cawangan di Orchard Road? Sedang dalam planning bahwa kita tahun ini memang akan ibaratnya kembali ke Orchard Road. Karena selama ini kan kita untuk restoran kan hanya ada di City Plaza di Paya Lebar ini. Jadi City Plaza ini kan menjangkaui market yang ada di East. Dan ternyata responnya bagus, ya bagus di City Plaza bagus. Makanya udah banyak juga teman-teman yang bilang udah, why don't you open di Orchard gitu loh. Jadi teman-teman Indonesia ataupun teman-teman artis, selebriti, pejabat dari Indonesia bilang kalau di Orchard ada nggak gitu. Jadi saya bilang saya nggak ada gitu. Jadi saya pikir sudah saatnya bahwa Dapur Penyet itu akan buka di Orchard. Persoalannya bila? Sedang lagi cari tempat. Ada beberapa yang sekarang kita tengah lihat. Jadi belum kita decide yang mana satu, tapi ada 3 atau 4 yang sudah kita sekarang tengah survei. Dan tidak hanya di Orchard, tapi kita juga akan mengembangkan juga di daerah neighborhood yang lain. Ya, kita sekarang lagi survei. Kebetulan Pak Tony yang franchisee saya yang di City Plaza akan membuka cawangan yang kedua di other neighborhood area sih. Jadi membuka cawangan di Orchard Road kelihatannya seperti mau memberi saingan ya kepada Ayam Penyet Ria ya. Masing-masing punya rezeki masing-masing. Masing-masing punya market masing-masing gitu. Jadi contohnya Lucky Plaza banyak kok sekarang. Jadi saya nggak merasa bahwa ini persaingan ataupun saya mau balas dendam. Enggak. Saya sudah bilang kan kalau saya mau balas dendam kan bukan dengan cara kayak begini gitu. Saya nggak melakukan hal-hal yang ibaratnya go by the backstep, report to this, report to that. Saya nggak pernah. Jadi saya merasa bahwa justru ini bagus bahwa kalau misalnya saya mungkin saya bisa menaikkan kembali aura bahwa Ayam Penyet itu kita boom lagi yuk sama-sama gitu. Ya, karena saya sama bekas partner saya juga masih teman gitu, masih baik gitu. Jadi saya nggak mau merusak hubungan itulah. Baik, sebagai seorang tauki Ayam Penyet ya, ingin saya tanyakan ya, saya muskil ya. Apakah anda masih lagi makan Ayam Penyet hari-hari? Oh masih karena saya memang suka pedas dan memang dari kecil saya suka Ayam Penyet.
Jadi saya sampai hari ini masih makan ya. Masih. Dan keluarga saya juga sampai hari ini nggak ada bosan-bosannya. Saya nggak tahu nih. Ini udah darah ayam nih. Eddie Ongko Wijaya, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Saksikan rancangannya lagi di toggle.sg dan sinmsn.com. Penggunaan tulisan